Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Ali Zainal di Cahaya Hati Indonesia. Aduh. Tadi kalau kita ngelihat cuplikannya tentang fitnah Dajjal ini, naudzubillah min zalik ya. Dan sebelum kita akan sikapi cuplikan Fiti tadi ya, Ali ingin sahabat dulu pemirsa di rumah, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat ya? Insya Allah hari ini banyak ilmu yang barokah yang kita dapatkan. Dan Ali ingin sapa juga yang ada di studio nih, Masya Allah udah seger-seger banget nih. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Dari mana Umi? Dari Cikarang. Yang semangat dong, dari mana? Ya Allah, mudah-mudahan perjalanan Umi dari rumah sampai kemari dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semangat ya Umi ya. Baik, jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah tadi kita sudah menyikapi cuplikan tentang Dajjal ini. Nanti kita akan angkat tentang tema kita, hindari fitnah Dajjal, Masya Allah ya. Dan tema kita yang kedua, ini mantep banget ya, diperbudak media sosial. Dan yang ketiga nggak kalah seru nih ya, PSBB, perempuan selalu benar, betulkah? Baik, Masya Allah, dan nanti kita akan bertemu juga dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja nanti akan hadir bersama kita Al-Ustadz Al-Habib Muhammad Syahab dan Al-Ustadz Ahmad Khan. Dan selain itu juga nanti kita akan ada segmen khusus yang dinantikan oleh pemirsa di rumah pastinya ya, ngaji yuk bersama Ustadz Syam. So nggak ada salahnya disiapkan Al-Qur'annya, alat tulisnya ya, kalau ada yang penting bisa dicatat. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama nih, yang ditunggu-tunggu nih ya. Aduh, bagaimana nih untuk menghindari fitnah Dajjal bersama guru kita Al-Habib Muhammad Syahab. Assalamualaikum ya Habibi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bib, ya Allah, ini kalau dibilang nih udah akhir zaman, iya bener. Insyaallah. Nah, cuman kadang-kadang ada orang yang sukanya nakut-nakutin ya. Ini Dajjal udah ada nih. Oh, Dajjal belum ada nih. Itu fitnah Dajjal udah ada dari sekarang gitu kan. Nah, mohon ilmunya nih Bib. Sebenarnya gimana menyikapi ini yang baiknya Bib, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khuluqil azim nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati semuanya, para ibu-ibu sehat? Masya Allah, merah-merah. Juga yang kita muliakan host kita Sayyid Ali Zainal Abidin bin Syahab, dan semuanya kru dan pemirsa Cahaya Hati Ainus TV dimanapun berada. Kalau kita bicara tentang Dajjal ini sedap-sedap serem. Tapi harus tahu gitu nih. Harus tahu. Iya. Maka dikatakan oleh ulama kita, ma min nabiyyin, tidaklah seorang nabi dimanapun berada, dari zaman Nabi Allah Adam sampai zamannya baginda Nabi besar Muhammad, semua ajarnya sudah memperingatkan fitnah Dajjal. Jadi setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau-beliau pun sudah memperingatkan bagaimana fitnah Dajjal yang akan timbul nanti di akhir zaman mendekati daripada yaumul qiyamah. Dalam riwayat Anas bin Malik dalam kitab Imam Muslim itu dikatakan, ma min khalgim, tidak setiap makhluk itu ila qiyamis sa'ah, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah akbar min fitnatid Dajjal. Jadi kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan dari zaman Nabi Allah Adam nanti sampai akhir zaman, fitnah yang terbesar, fitnah akbar min fitnatid Dajjal, yaitu fitnah yang paling besar adalah fitnah Dajjal yang akan datang. Kalau ditanyakan seperti misalnya ciri-ciri atau datang Dajjal itu dia berambut tebal,
Rambut Ali tebal nggak? Udah nggak ada, Bib. Ya alhamdulillah. Artinya berambut tebal ibu-ibu, bermata satu. Nah banyak orang yang mengatakan bermata satu itu bukan matanya di tengah-tengah. Ya, mata satu tuh mata kanannya ada, tapi seperti mau keluar melotot, tapi cahaya matanya itu sudah hilang dan mata kirinya tidak bisa melihat, buta. Jadi bukan mata di tengah-tengah yang digambarkan orang-orang sekarang ini, tiga itu fitnah Dajjal. Dan dia ada tulisan kafara. Kafara. Ya, jadi ada tulisan seperti kafir, ya, kafara. Kemudian itu terjelas terlihat oleh orang-orang yang beriman betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Dan kalau ditanyakan bagaimana cara menghindari daripada fitnah Dajjal tersebut, cara menghindari daripada fitnah Dajjal tersebut, pertama berkaitan dengan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala alihi. Yang pertama, dari sekarang, kan kita tidak tahu Dajjal itu bagaimana, walaupun ciri-ciri akan turun apa akhir zaman sudah sebutkan nanti. Yang pertama, bagaimana cara mengantisipasi agar kita tidak tergoda daripada fitnah Dajjal tersebut. Yang pertama, betul-betul berpegang teguh dengan ajaran Allah yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad. Ini yang pertama. Bahkan dikisahkan ini menarik kisahnya Ali. Ini sangat menarik kisahnya. Dikisahkan ada seorang mukmin kata Rasul. Jadi Rasul lagi duduk dengan sahabat-sahabat, kan sahabat-sahabatnya menceritakan tentang Dajjal. Ya. Seorang bertanya kepada Rasul, bagaimana caranya kita bisa lolos daripada Dajjal ini? Maka Nabi berkatakan berpegang teguh dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ja'a mu'min, ketika Dajjal ini dia adanya 40 hari, tapi satu hari itu bagai 1 tahun. Jadi 1 tahun, 1 hari bagai 1 tahun, dan 1 hari itu dia bisa kemana saja, ke penjuru dunia, ke penjuru semua negeri. Dajjal ini bisa masuk illal Makkah wal Madinah. Dia kata Rasul itu kecepatannya ibarat hujan yang lebat dihembuskan dengan angin yang kencang. Dia bisa kemana saja ke seluruh negeri, dan kecuali Makkah Madinah dia tidak masuk. Maka ada seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berani dengan Dajjal, dia datangi Dajjal. Ketika Dajjal sudah ada, dia datangi, itu Dajjal sudah banyak pengikutnya, fitnah yang terbesar. Bagaimana tidak dikatakan fitnah yang terbesar? Satu kelompok nih, satu kampung, ketika didatangi oleh Dajjal, mereka mau beriman atau percaya dengan kebohongan Dajjal, itu kampung dibikin meriah. Tanahnya subur, hujannya Masya Allah bagus, kan? Itu fitnah Dajjal. Tapi kalau kampung yang tetap beriman kepada Allah, maka kampung itu akan menjadi kering. Bagaimana tidak fitnah? Jadi pasti orang, oh itu kampung ikutin Dajjal, kampungnya bagus, maka jadi hebat. Makanya fitnah yang terbesar ini, Dajjal ini kalau dia bilang turun hujan, hujan turun. Bilang rumput tumbuh, semua rumput jadi hijau. Binatang-binatang ternak keluar, ketika pulang gemuk semua dan besar-besar itu binatang ternak. Gimana tidak jadi pengikut orang-orang Dajjal pada saat itu? Nah, ada seorang mukmin datang kepada Dajjal, dia berbicara dengan keras, saya pengen ketemu Dajjal yang musuhnya Allah. Maka bala tentara daripada Dajjal ini berkata kepada orang tersebut, buat apa kau bertemu? Saya pengen ketemu sama penipu penyihir ini. Maka bala tentara, kenapa kau tidak mau beriman kepada Tuhan kami? Karena Dajjal dianggap Tuhan. Fitnah yang terbesar. Dajjal dianggap Tuhan. Tetap maka dia dipukuli oleh bala tentara. Dajjal dipukuli punggungnya, lututnya semua dipukuli. Ketika dipukuli, diikat, disampaikan kepada, nih ceritanya, Nabi yang ceritakan, dihadapkan kepada Dajjal. Maka walaupun dia berani seorang mukmin, walaupun dihadapkan kepada Dajjal, tetap dia teriak nih. Jangan kalian ikuti, ya. Jangan kalian ikuti, ini Dajjal jangan kalian ikuti. Dajjal marah sehingga kata Dajjal, kita gergaji dia. Jadi digergaji ini orang dari kepalanya sampai terbelah. Dipisahkan. Lihat fitnah yang terbesarnya. Dipisahkan. Maka Dajjal dia lewat di antara mayit yang terpisah tadi,
Apa kata Dajjal? Bangkitlah engkau. Maka itu dengan sihirnya, itu jenazah yang terbelah, maka kembali dengan asalnya dan bangun lagi. Maka kata Dajjal mengatakan, bagaimana? Kau sudah beriman kepada aku? Teriak lagi orang yang mukmin, hanya dia satu-satunya diciptakan oleh Nabi, teriak lagi, aku makin yakin bahwa kau ini bukan Tuhan. Kata mukmin, untuk membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal. Maka Dajjal mengatakan, gergaji lagi. Mau waktu digergaji lagi, Allah Subhanahu wa taala kirimkan seperti tembaga besi. Waktu Dajjal pengen potong, sudah tidak bisa lagi, tidak mampu memotongnya. Maka Dajjal ambil kakinya, dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dilempar, dan pengikut mengatakan seakan-akan dia dilempar katanya ke neraka dari Dajjal dihukum. Tidak, Allah lemparkan dia, Allah kirimkan dia orang mukmin tadi masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Dan yang kedua, menghindari daripada Dajjal. Idza tasyahada ahadukum, apabila kalian tasyahud, baca tasyahud akhir, ya tasyahud akhir, tambahin doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid Dajjal. Apa artinya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, aku berlindung daripada engkau dari azab jahannam, dari azab kubur, dan daripada fitnah hidup dan fitnah meninggal nanti, dan min fitnati masihid Dajjal, jadi fitnah Dajjal yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Lantas kaitannya apa nih terkadang? Ya, kalau yang teruskan dari fitnah ini, fitnah yang ketiga, bagaimana caranya kata Nabi SAW untuk terhindar daripada fitnah Dajjal tersebut? Jangan sampai kita bertemu sama dia. Kalau bertemu sama dia, kalian kira iman kalian kuat, tapi ketika melihat Dajjal, kita bisa jadi pengikut daripada Dajjal tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, Masya Allah, itu akbar fitnah. Makanya ulama mengatakan akbar fitnah, terbesar fitnah nanti di akhir zaman itu adalah Dajjal. Tapi sebelum Dajjal ini datang, yang sebenarnya sudah ada Dajjal sekarang, gitu. Makanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satakunu ala ummati, akan terjadi pada masa umatku Dajjalun kadzabun. Jadi sebelum Dajjal yang sebenarnya ini musuhnya Allah Subhanahu wa taala, sudah mulai nih Dajjal sekarang ini, yang artinya Dajjal ini yang mereka pengen menyesatkan, mengajak orang jauh di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan hal-hal seperti sesuatu yang tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak sesuai dengan hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad. Artinya kita kalau bicara Dajjalnya, hadis Nabi panjang sekali yang memang tidak bisa kita kupas semuanya pada waktu yang sangat singkat ini. Tapi intinya bagaimana ibu-ibu semuanya agar diri kita, keluarga kita, sanak saudara kita terhindarin daripada fitnah yang besar ini. Na'udzubillah min dzalik. Perbanyak tadi doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada Allah, ya Allah, makanya hindarkan kami daripada fitnah-fitnah Dajjal, kekerasan Dajjal yang akhir zaman tadi bagaimana, na'udzubillah min dzalik. Nah, ini kita kasih tahukan pada diri kita, ajarkan. Maka orang tadi yang disiksa sama Dajjal, kami sudah tahu engkau dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dia kuat imannya. Maka kita ajarkan anak-anak kita dari sekarang ajaran yang benar tentang baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aduh, kalau misalnya dengar gitu mudah-mudahan kita nggak ngalamin masa itu ya, mudah-mudahan ya Beb ya. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Sekarang kita kasih kesempatan pemirsa di rumah, nggak bisa nanya ya. Banyak banget pasti yang pengen nanya. Kita kasih kesempatan kepada jamaah yang ada di studio untuk bertanya. Silakan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Narti dari Majelis Talim Asyuraya Cikarang Utara. Masya Allah. Mau nanya Habib. Insya Allah.
seperti apa ciri-cirinya kedatangan Dajjal di muka bumi ini. Aduh. Ya. Makasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang kita kalau belum dikasih ciri-ciri kan kita kayak punya tinggi, Bib. Iya, maksudnya biar apa? betul. Biar waspada. Mungkin dari yang kecil yang sekarang udah ada sampai yang ciri-ciri. Silakan, Bib. Artinya ciri-ciri Dajjal tadi seperti yang disampaikan oleh hadis Nabi, itu suatu hari itu Ibu seperti panjang sekali. Waktunya ya. Waktunya panjang sih, makanya dalam satu hari mereka bisa, Dajjal ini bisa kemana saja. Jadi satu hari kata Nabi ibarat seperti satu tahun. Sekarang udah belum? Belum. Jangan sampai ngalamin ya. Naudzubillah min Satu dzalik. hari seperti satu tahun. Ada yang mengatakan, Nabi katakan satu hari seperti satu minggu, satu hari seperti satu bulan. Jadi kayaknya panjang waktu itu. Dan Nabi mengatakan apabila kalian melihat hal-hal tersebut, larilah ke hutan-hutan dan ke gunung-gunung. Jangan ikutin jalan mereka. Jadi kalau udah lihat ciri-ciri seperti itu, Sembunyi. larilah kalian ke hutan-hutan, ke gunung-gunung. Jangan ikutin apa? Kalau kita ikutin, ditakutkan kita mengikuti mereka. Dan ciri-cirinya adalah ya pertama memang tidak turun di Indonesia. Ya, turunnya di Syarqi Timur lah, pokoknya turunnya seperti itu. Nah nanti dia bawa pengikut-pengikut dan sampai ke seluruh penjuru dunia. Dan secara zahir juga sifat-sifatnya adalah orang-orang sudah jauh daripada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mereka banyak mengaku Tuhan. Jadi ciri-ciri yang jelas adalah orang mengaku Tuhan, wa Allah. Naudzubillah min dzalik ya. Terima kasih Bib ilmunya Bib. Ya Allah ya. Aduh, kita introspeksi diri banyak-banyak ya. Mudah-mudahan ilmu tadi yang diberikan oleh Habib kita menjadi barakah buat kita. Dan saat lagi ya, kita akan membahas ini seru banget nih. Diperbudak media sosial. Ini kayaknya aku juga kena nih ya. Insya Allah nanti kita akan bertemu dengan guru kita Al-Ustadz Ahmad Kan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.